Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam kondisi keadaan yang sehat, bahagia, sehat, baik pikiran maupun juga raga dan jiwa kita semuanya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat-umat yang mulia ke peradaban-peradaban yang lebih baik, peradaban yang penuh dengan kemajuan, penuh dengan kegemilangan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Para pemirsa dan pendengar yang kami banggakan, perkembangan teknologi, perkembangan media komunikasi, informasi, dan perkembangan teknologi lainnya sungguh sangat luar biasa pada akhir-akhir ini. Akses informasi, akses berita sangat mudah kita dapatkan, sangat mudah kita akses, dan sangat mudah untuk kita bagikan dan kita sebarkan kepada orang lain. Segala kemudahan ini tentunya membawa tantangan tersendiri buat kita semuanya selaku generasi Muslim, generasi Muhammadiyah, dalam menghadapi tantangan peradaban yang sangat luar biasa perubahannya. Kalau pada masa-masa lalu orang ingin menyebarkan berita, ingin menulis berita, harus melalui media surat kabar yang dalam prosesnya sangat panjang. Surat kabar, medianya, hingga segala lisensi ataupun suatu peraturan yang harus dipenuhi melalui jalan yang sangat panjang untuk mendapatkannya. Sehingga ketika berproses kita menyampaikan informasi pun harus melalui satu filter yang sangat panjang, dari peliputan di lapangan, kemudian penulisan berita dengan teks, setelah itu melalui tim redaksi yang akan kembali menyeleksi apakah layak atau tidak berita ini untuk kita sampaikan dalam sebuah media. Semua itu tak lain adalah bertujuan agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita kabarkan kepada orang lain adalah betul-betul informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang betul-betul jelas sumbernya, jelas peliputnya, dan jelas siapa yang menyebarkannya melalui badan hukum yang sudah resmi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbedaan dengan sekarang adalah setiap orang, setiap pribadi kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa membuat suatu informasi, membuat berita, membuat kabar, membuat informasi yang dalam waktu sekejap bisa kita sebarkan. Kita bisa membuat satu blog, kita membuat website dengan pribadi kita, atau kita bisa membuat satu channel semacam televisi, yaitu channel YouTube misalkan, atau melalui sosial media yang bisa mempunyai fasilitas live streaming. Ini sungguh sangat luar biasa perubahan yang sangat cepat ini. Dan tentu saja dengan kondisi seperti ini adalah perlombaan kecepatan penyebaran informasi sungguh sangat masif. Dan ini membutuhkan satu kepekaan kita
bagaimana mencerna informasi yang ada saat ini, dan bagaimana kita menyikapi segala hal, segala perubahan, segala berita-berita itu apakah betul atau tidak. Harus kita akui, setiap pemberitaan, setiap media mempunyai misi, mempunyai visi yang sangat beragam. Ada yang bertujuan mulia, ada juga yang bertujuan negatif. Dalam kondisi saat ini, tentunya ketika setiap orang bisa menyebarkan informasi dengan leluasa, dengan bebas, ini membutuhkan satu kecerdasan, satu keyakinan, satu karakter yang lebih bijak bagaimana kita menyikapinya. Jangan mudah terhasut, jangan mudah kita menyimpulkan bahwa segala sesuatunya itu benar. Segala sesuatunya adalah sesuatu yang positif. Tapi kita harus cerna betul bagaimana apakah proses tabayun, konfirmasi dari pembuat berita ini sudah kita dalami betul. Ketika berita itu sesuai dengan keinginan kita, kok sama dengan keyakinan kita, dengan pikiran kita, tanpa kita tahu persis itu betul atau tidak, kita dengan mudah share sana sini. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kemudahan seperti ini membuat kita sulit untuk menyeleksi, membaca dulu beritanya, siapa yang memberitakan, sumbernya dari mana, apakah websitenya ini website yang resmi, website ini yang betul-betul biasa menyampaikan informasi yang baik. Makanya inilah yang harus kita betul-betul kaji mendalam, agar jangan sampai ketika kita menerima berita dari judulnya terlihat sangat menarik, tiba-tiba kita sebar begitu saja tanpa tahu isinya, tanpa tahu muatannya yang sangat mungkin di dalam isinya itu sangat negatif, tapi dalam judulnya itu bermuatan positif. Inilah pentingnya kita saring before sharing. Pentingnya kita menyaring semua informasi, kita mengolah agar kita menjadi manusia-manusia yang bijak. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah hingga tingkat cabang maupun ranting, semuanya sekarang sudah mulai bergerak menyebarkan informasi dari setiap pergerakan kegiatan di dalam lini wilayahnya. Tentunya ini suatu hal yang positif untuk lebih membangkitkan semangat kita dalam menggairahkan, mensiarkan semua kegiatan Muhammadiyah ini agar lebih luas disebarluaskan. Tapi tentu saja semuanya harus kembali pada pijakan yang tertata, terkonsep, sehingga setiap muatan informasi, berita, video, konten itu semuanya bersifat positif, menarik, dan membangkitkan semangat kita untuk lebih menggerakkan setiap kegiatan dalam persyarikatan. Tentunya ini tugas kita bersama, bagaimana kita semakin giat, kemampuan kita semakin meningkat. Kita melihat sekarang hampir semua aum, terutama aum yang cukup berkembang, itu sudah mempunyai satu channel sendiri, channel YouTube, ataupun mempunyai satu akun fanpage, hingga akun IG katakanlah, yang mempunyai banyak pengikut ataupun follower. Nah, inilah kesempatan bagi kita semuanya di era seperti ini untuk bergerak. Bagaimana agar setiap informasi, setiap berita, setiap kabar-kabar yang berkualitas ini bisa kita sebarkan dengan baik. Jangan sampai ada berita bagus, berita yang informatif, berita yang mempunyai muatan-muatan yang sangat berkualitas tidak pernah dikabarkan. Tapi ketika di luar sana banyak berita-berita negatif yang kurang berbobot menghiasi wall, menghiasi halaman muka sosial media kita. Mari kita berfastabiqul khairat dalam mengembangkan media yang ada. Tetapi harus ingat, misi, visi, dan juga ruh dari pergerakan dakwah kita jangan sampai terabaikan. Kita manusia-manusia cerdas,
yang bisa memberikan informasi berkualitas, yang bisa memberikan satu pencerahan, bisa memberikan satu kekuatan-kekuatan semangat dakwah ke depan bagi generasi kita. Ingat, setiap kebohongan yang kita sebarkan sangat beresiko, yaitu adalah menjadi satu hoax jariah yang terus-menerus menyebar ke setiap generasi yang ada. Tapi setiap kebaikan yang kita beritakan, kita sampaikan, insya Allah akan berikan satu amal jariah buat kita semuanya dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat, yang bermartabat, dan menggerakkan bagaimana kita sebagai manusia yang berpendidikan. Sikap kritis bisa, boleh kita lakukan. Harus, karena sesuai dengan semangat kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika ada satu masa, kondisi kita bersikap kritis, harus kita sampaikan. Tetapi dengan dasar dan dengan argumen, dengan pertimbangan, landasan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika orang lain mengcounter, merespon kritik kita, kita tidak terpojokkan, kita tidak malah menjadi jatuh, tapi justru memberikan satu kritikan yang membangun, memberikan pelurusan terhadap kesalahan, terhadap satu penyimpangan yang telah terjadi di depan kita. Insya Allah, dengan semangat kita dalam berdakwah, semangat kita mengembangkan media milik persyarikatan, media milik kaum kita, media milik kelompok ataupun setiap lini dalam persyarikatan ini, insya Allah akan memberikan satu kekuatan yang bisa memberikan manfaat bagi setiap generasi kita. Potensi-potensi bisa dikembangkan. Generasi muda sekarang semakin mudah belajar, mengakses berita dan informasi. Oleh karena itu, setiap langkah pergerakan harus diarahkan dengan konsep yang matang, dengan jalur-jalur yang benar, sehingga nantinya akan berikan kemanfaatan yang luas. Dan nantinya kita berharap semua alam nyata maupun alam maya yang kita jumpai adalah terhiasi dengan semangat-semangat pencerahan yang selama ini selalu kita gelurakan dalam setiap lini dalam kegiatan kita. Insya Allah, momen Ramadan ini menjadi satu kekuatan kita dalam bergerak, dalam kita kembali bermuhasabah, bagaimana kita mengkritisi, bagaimana merespon keadaan yang ada, dan bagaimana kita bisa kembali pada jalan yang benar. Karena apa? Hawa nafsu kita dilatih untuk tidak mudah menyebar informasi bohong, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah mendapatkan respon yang negatif, kemudian kita menjadi emosional. Tapi kita harus tetap berpikir cerdas, kritis, dengan landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.